Beriman itu bukan berarti kita diam menunggu-nunggu akan kedatangan Tuhan untuk menolong dan memelihara kehidupan kita, untuk membantu kita dalam situasi krisis yang kita hadapi. Tetapi orang beriman itu menggunakan setiap kesempatan, setiap talenta, dan setiap kemampuan ataupun kebolehan yang ada di dalam kehidupan kita untuk menantikan pemeliharaan Tuhan. Sebab dengan apa yang kita kerjakan itu, Tuhan akan melakukan pemeliharaan dan pertolongan kepada kehidupan kita, supaya kita terselamatkan dan supaya kita bisa bebas dari krisis yang melanda kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti apa yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat sesuatu hal yang sangat unik dan yang sangat tragis antara pertemuan Nabi Elia dengan seorang janda Sarfat yang memiliki seorang anak, dan di dalam keadaan kekeringan dan kelaparan karena hujan yang tak kunjung tiba. Dan hujan itu tidak datang adalah karena doa Elia yang didengar oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi kelaparan musim kemarau itu, maka Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi menjumpai seorang janda di Sarfat, di Sidon. Maka dia jumpa dengan janda Sarfat itu dalam kekeringan, dalam kekrisisan hidup atau krisis ekonomi, krisis pangan yang terjadi pada saat itu. Maka Nabi Elia memberanikan diri berbicara dengan janda Sarfat tersebut dan berkata, berilah aku minum. Kata berilah aku minum, hal itu hal yang wajar dalam musim kering, dalam perjalanan jauh, yang harus diminta oleh Elia, dan wajar saja. Dan janda tersebut memberinya karena dia melihat bahwa itu adalah sesuatu hal yang wajar, yang mungkin dia jika mampu untuk memberikan itu kepada Elia. Nah, Bapak Ibu, setelah dia meminum air itu, justru dia meminta lagi kepada janda tersebut, berikan aku sepotong roti. Nah, di sini perempuan atau janda tersebut seolah-olah shock dalam kehidupannya. Bagaimana dia harus memberi sepotong roti? Karena roti yang ada pada dia pun tidak ada lagi kecuali tepung segenggam dan sedikit minyak dalam buli-buli yang akan digunakannya untuk mengolah tepung itu menjadi roti yang akan menjadi makanan bagi dia dan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini sangat menarik dalam kehidupan kita. Walaupun dalam kondisi krisis itu Elia meminta itu dan Tuhan meminta itu dalam kondisi krisis itu, maka dikatakan perempuan itu menjawab Elia dengan sesuatu yang unik, yaitu demi Tuhan Allahmu yang hidup. Artinya kita melihat bahwa perempuan itu meyakini Allah daripada Elia adalah Allah yang hidup, yang memberi kehidupan, yang akan mampu memberi hidup dan kehidupan
bagi orang yang percaya kepadanya, bagi ciptaannya di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang tadi yang kita lihatkan, demi Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, dan lain dan seterusnya dikatakan di sana. Tetapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, perbuatlah seperti itu, seperti yang kukatakan itu. Buat roti bundar samaku, antar itu, dan setelah kau antar itu samaku, baru kau buat untuk anakmu dan untukmu. Dan Tuhan berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Apa yang mau kita lihat dari perempuan tadi, Bapak Ibu? Dari seorang janda sarpat tadi. Janda sarpat tadi bukan orang yang terlalu pesimis dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang optimis, karena ketika Tuhan Allah yang hidup itu mendengarkan apa yang dia perbuat, maka Tuhan akan bertindak untuk menolong kehidupannya. Tuhan akan bertindak membebaskan dia dari kekeringan, dari krisis kehidupan yang terjadi pada saat itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, yang kita lihat adalah bahwa janda sarpat itu memberi apa yang ada dalam dirinya, yang dipersembahkannya kepada Tuhan, dan mempersembahkan itu juga menggunakan apa yang ada pada dirinya itu untuk memperoleh pertolongan dan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak Tuhan berikan kepadamu, ada banyak Tuhan kasih kepada kita dalam kehidupan kita. Janda sarpat tadi diberikan minyak dan segenggam tepung masih ada dalam kehidupannya. Selama masih ada pemberian Tuhan, selama masih ada yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah. Karena dengan demikian Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Sangat menarik tadi, janda tadi memberikan apa yang ada pada dia, melakukan apa yang bisa dia lakukan, karena dengan itu dia yakin Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukan apa yang menjadi bahagiamu, lakukan apa yang menjadi bahagianmu yang diperintahkan oleh Tuhan. Selanjutnya biarkan Tuhan yang mengerjakan, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Janda sarpat tadi mengalami hal yang demikian. Saya mau katakan, biarkan engkau lakukan apa yang bisa kau lakukan. Artinya, Anda punya talenta, Anda punya waktu, Anda punya pikiran, Anda punya tenaga, Anda punya kesempatan. Gunakanlah itu, karena Tuhan akan menolongmu melalui apa yang kita kerjakan itu. Dan Tuhan akan melihat apa yang kita kerjakan itu dan memberkatinya, sehingga mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Iman kita itu bukanlah iman yang pasif, tetapi iman yang dinamis, iman yang bekerja dan bergerak, menggerakkan kita melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan, menggerakkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menerima pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Jangan mengeluh terus dan jangan langsung berputus asa. Tuhan masih punya cara untuk kita, dan Tuhan masih punya kekuatan untuk menolong kita. Kita masih dikasih kesempatan, Tuhan masih kasih tangan untuk bekerja, Tuhan masih kasih otak untuk berpikir, dan Tuhan masih memberi kesehatan untuk kita gunakan. Dan gunakanlah itu supaya Tuhan dimuliakan atas kehidupan kita. Sebuah ilustrasi yang menutup khotbah kita pada saat ini. Ketika terjadi tsunami di Aceh, ada di sana seorang perempuan yang telah kehilangan keluarga dan anak-anaknya. Maka ketika itu ada daripada aparat negara dan tentara yang datang berkunjung atau menolong musibah di Aceh pada waktu tsunami. Maka seorang tentara tersebut melihat perempuan itu dan memberi uang kepada seorang perempuan itu 50.000 rupiah. Dan si seorang ibu tersebut yang menerima uang 50.000 rupiah, dia tidak langsung menggunakannya untuk membelikan nasi supaya dia makan pada saat itu, Bapak Ibu. Tetapi dia menggunakan berkat Tuhan itu, mengelola berkat Tuhan itu untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan yang berikutnya dalam kehidupannya. Dia menggunakan apa yang ada padanya supaya dengan demikian Tuhan memelihara kehidupannya. Duit yang 50.000 tadi, uang yang 50.000 tadi, dia gunakan untuk membelikan air mineral atau aqua. Dia belikan 1 dus dan 2 dus aqua, maka dia jajakan aqua tadi, dia jalankan untuk menjual aqua tadi. Dia jual aqua itu dan habis terus dia membeli sampai dia memiliki uang yang cukup untuk membuka warung. Dan ketika dia sudah membuka warung, maka dia mempunyai kesempatan yang baik dalam kehidupannya dan mampu membawa keluarganya dalam perubahan ekonomi
di dalam krisis yang dihadapi dalam gempa dan tsunami di Aceh tadi. Apa hal yang kita mau lihat dari perbandingan antara janda Sarfat dengan perempuan yang tadi? Berkat Tuhan yang dia miliki, kesempatan yang dia miliki, talenta yang dia miliki, yaitu pikiran dan kecepatan untuk melihat situasi yang dia miliki, dia gunakan dalam kehidupannya, dan dia percaya dengan pekerjaan, dengan jerih payahnya Tuhan akan menolongnya. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan, karena di situ Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.